Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini boleh ada di Mesbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah kami terus mencari Tuhan dalam segala keadaan, tidak pernah menyerah karena kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang baik, ajaib dan luar biasa. Berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu, malam hari ini kami membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Iya, shalom saudara, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Dan ya, sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya akan membacakan kesaksian. Selamat malam Ibu Pendeta Debbie, saya adalah pengikut setia Mesbah Doa dari pertama. Saya mau memberi kesaksian Bu atas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Karena beberapa waktu yang lalu saya dan suami telah disembuhkan Tuhan dari COVID. Singkat cerita, tiba-tiba suami saya batuk-batuk dan pilek seperti flu biasa, jadi saya beri obat untuk batuk dan flu. 2 hari kemudian saya juga pilek tapi tidak batuk. Cuma kalau ada makanan masuk saya mual dan muntah-muntah. Kami hanya tinggal berdua saja di rumah karena anak-anak yang 4 orang semua sudah berumah tangga sendiri-sendiri. Berarti ibu dan bapak ini sudah berumur ya. Dan memang kalau sudah berumur ya kena COVID harus berhati-hati. Tapi kita percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Jadi bapak dan ibu hanya tinggal berdua di rumah dan dua-duanya kena COVID. Ibu muntah-muntah. Saya mengabari anak saya dan dia langsung panggil dokter ke rumah karena kami berdua punya penyakit komorbid. Apalagi kalau punya komorbid ya saudara. Dan setelah di swab ternyata benar kami berdua positif COVID. Saya berdoa kepada Tuhan Bu karena saya harus berhati-hati kalau minum obat. Sebab penyakit komorbid ini yang saya takuti. Ya, dan saya minta kepada Tuhan kalau memang Engkau izinkan saya kena COVID, maka Tuhan tolong jamah dan beri mujizat dan kekuatan. Meskipun dalam keadaan sakit, saya tetap ikut Mesbah Doa karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan kedamaian bagi hati saya. Iya, ketika kita dalam keadaan tertekan, ya sakit, bahkan ketakutan, kita harus mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan, dalam waktu 4 hari saja kami berdua sudah pulih. Yes ya, Tuhan baik ya, hanya 4 hari saudara. Namun saya setiap menyanyikan pujian rasanya suara saya seperti ada yang mengganjal di tenggorokan. Padahal saya juga tidak batuk. Namun saya ingat Ibu Debbie pernah melakukan perjamuan kudus. Ya, ketika Ibu kena COVID dan kami berdua pun melakukan perjamuan kudus. Puji Tuhan, semalamnya ketika saya ikuti pujian seperti biasa nyanyi pujian dan penyembahan di Mesbah Doa, tiba-tiba tenggorokan saya terasa plong. Dan saya berjanji kepada Tuhan untuk bersaksi di Mesbah Doa. Dan puji Tuhan, saya berdoa semoga kesaksian saya menjadi berkat serta menambah iman setiap kita yang mendengar. Saya hanya berharap pada Tuhan sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena hanya Tuhan yang selalu setia untuk menyertai kita dalam keadaan apapun. Amin. Bahkan ketika anak tidak bisa menemani, ya siapapun tidak bisa menemani, tapi kita harus percaya ada Tuhan yang setia menemani dan Dia sanggup melakukan segala perkara ya. Dan ya saya percaya Bu ya bahwa hanya Tuhan yang setia menemani. Terima kasih kepada Tuhan Yesus juga buat Ibu Pendeta Debbie yang selalu setia. Ya setiap hari membimbing kami lewat firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Doa saya semoga Tuhan memberkati ibu dan keluarga, juga tim Mesbah Doa diberi kesehatan selalu. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih buat doa-doanya agar berkat Tuhan melimpah ya atas kita semua. Terutama kami juga diberi kesehatan dan kekuatan untuk melakukan tugas pelayanan ini. Iya saudara, ya ketika kita melewati badai apapun yang terpenting adalah ya tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Jangan mencari pertolongan yang lain, jangan mengandalkan yang lain, tapi mari terus andalkan Tuhan dan berharaplah hanya kepada Tuhan.
Baik, kita akan lanjutkan, kita masih di Ulangan pasal yang ke-9. Tadi malam kita sudah membaca, Tuhan mengingatkan bangsa itu, kamu jangan ya membangga-banggakan jasa-jasamu atau karena kebenaranmu. Ya, tetapi ingat, engkau bisa menduduki negeri itu hanya karena Tuhan dan karena seizin Tuhan. Jadi ya bukan karena siapa-siapa, bukan karena kita, tapi semua karena Tuhan. Tuhan berfirman, semua hanya karena Tuhan. Jangan merasa karena kita ya bisa ini dan itu karena jasa kita. Ingat, semua hanya karena Tuhan. Tidak ada yang lain, tetapi hanya karena Tuhan. Kita akan melanjutkan pembacaan hari ini, Ulangan pasal yang ke-9 ya. Ayat yang ke-7 mulai sekarang adalah tentang riwayat tentang kemurtatan di Horeb, saudara ya. Ayat yang ke-7, ingatlah janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini. Kamu menentang Tuhan. Di Horeb kamu sudah membuat Tuhan gusar, bahkan Tuhan begitu murka kepadamu sehingga ia mau memusnahkan kamu. Ya, saudara, ya kalau kita melihat di sini firman Tuhan dikatakan bahwa bangsa itu membuat Tuhan gusar. Lo bisa lo ya, manusia itu membuat Tuhan gusar. Artinya apa, saudara? Ya, melihat ketidaktaatan mereka. Sehingga pada akhirnya dikatakan Tuhan murka ya terhadap kamu sehingga ia mau memusnahkan kamu. Ya, bayangkan saudara, karena kedegilan hati bangsa ini, kekerasan hati mereka, ketidaktaatan mereka, ya sehingga membuat Tuhan itu dikatakan gusar, bahkan ingin membinasakan mereka. Ayat yang ke-9, setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu, loh-loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan ya Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Saudara, kalau kita melihat di sini Musa berkata ya bahwa Tuhan memanggil dia naik ke atas gunung untuk menyerahkan firman Allah yang ditulis oleh Allah sendiri. Dua loh batu yang diberikan Tuhan. Ya, dan dikatakan di sana Musa berkata 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu Musa berpuasa. Ya, dia ada di sana. Dia bilang roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Bayangkan saudara ya, mungkin secara manusia ini tidak bisa, tapi kalau kekuatan dari Tuhan ya itu yang memungkinkan. Kenapa? Sebab Tuhan adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Ya, sekalipun secara manusia mungkin dia tidak mampu, tidak makan roti dan tidak minum air selama 40 hari 40 malam. Ya, namun kekuatan Tuhan akan memampukan. Itulah yang namanya ya kuasa adikodrati yang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Tidak mungkin manusia itu gak makan gak minum, tetapi itu terjadi. Dan dikatakan Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan ya oleh Tuhan sendiri, saudara ya. Di dalam loh batu itu Tuhan menulis sendiri dengan jarinya. Bayangkan, ini satu peristiwa yang sangat dahsyat. Ya, Tuhan menulis sendiri dengan jarinya semua firman itu. Lalu disampaikan kepada umat itu. Musa harus menyampaikan kepada mereka. Ya, dikatakan Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulis jari Allah, di mana ada segala firman diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dan di tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Sesudah lewat 40 hari 40 malam itu, maka Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu, loh perjanjian itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bangunlah, turunlah dan segera dari sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk.
Mereka segera menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka, sehingga mereka telah membuat patung tuangan. Jadi ketika Musa lagi naik bertemu dengan Tuhan untuk mendapatkan firman yang ditulisi sendiri oleh jari Allah, bangsa Israel di bawah sibuk membuat patung ya untuk mereka sembah. Bayangkan Musa sedang naik dan mereka sedang sibuk membuat patung tuangan ya. Tuhan bilang cepat turun ya, sebab mereka sudah berlaku busuk dan mereka segera menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka, dan mereka telah membuat patung tuangan. Ya, memang bangsa ini sebentar saja saudara kehilangan Musa sudah berlaku yang aneh-aneh. Ya, dikatakan di sana lagi Tuhan berfirman kepadaku, ayat yang ke-13. Lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala ya. Biarkanlah aku, maka aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tetapi daripadamu akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini. Setelah itu berpalinglah aku lalu turun dari gunung yang sedang menyala itu dengan kedua loh perjanjian di kedua tanganku. Jadi saudara, kita melihat di sini ya, ketika Tuhan berkata biarkanlah aku, ya aku akan menghapus nama mereka dari kolong langit. Ya tetapi daripadamu akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa. Musa memakai semua kekuatannya saudara untuk meyakinkan bangsa itu. Ya lihat ya. Dan betapa luar biasa kemurtatan mereka. Baru saja Musa naik ke gunung menyuruh mereka tunggu di bawah untuk Musa bertemu dengan Tuhan dan menerima loh batu, tapi mereka sudah menyakiti hati Tuhan. Ya. Dan saudara kita melihat ya, sehingga dikatakan di sana ketika Tuhan ya sedang bertemu dengan Musa di dalam api saudara ya, dan mereka ini kan sudah bolak-balik melihat kemurkaan Tuhan. Ya Tuhan bisa menyambar, mereka bisa mati, tetapi bangsa ini memang tidak punya takut akan Allah. Sebentar saja mereka sudah berkhianat terhadap Tuhan, sebentar saja mereka sudah membuat patung untuk mereka sembah. Ya jadi betapa membuat hati Tuhan tuh melihat bangsa ini ya luar biasa saudara. Musa segera turun saudara, dan dikatakan di sana Tuhan berkata biarkan aku akan musnahkan mereka. Setelah itu berpalinglah aku kata Musa lalu turun dari gunung yang sedang menyala itu dengan kedua loh perjanjian di kedua tanganku. Ayat 16, lalu aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan. Kamu telah segera menyimpang ya dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Maka kupeganglah kuat-kuat kedua loh itu. Ya dikatakan dan kulemparkan dari kedua tanganku ya. Jadi bayangkan saking Musa itu emosi saudara. Ya, lalu dia melempar dua loh batu yang dari Tuhan itu, yang ditulis sendiri oleh jari Tuhan. Ya, maka kupegang kuat-kuat kedua loh itu, kulemparkan dari kedua tanganku, kupecahkan di depan matamu. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Ya, seperti yang pertama kali, roti tidak kumakan dan air tidak kuminum, karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Jadi kita melihat saudara di sana ya, Musa itu seorang yang benar-benar seorang pemimpin yang dipilih Tuhan. Dia menangis bagi bangsa ini. Dia tuh sedih melihat ya bangsa ini terus melakukan dosa. Harusnya sebagai pemimpin-pemimpin rohani kita ini sedih kalau melihat orang-orang tuh berbuat dosa. Makanya tugas kita untuk mengingatkan bangsa ini jemaat untuk mereka kembali bertobat kepada Tuhan. Musa berkata setelah itu dia banting loh batu itu pecah saudara ya. Dan dia marah sekali kepada bangsa itu karena mereka mengkhianati Tuhan.
Dan dikatakan di sana akhirnya dia berpuasa lagi 40 hari 40 malam lagi. Ya, dan dia tidak makan dan tidak minum air. Ya, karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. 19, sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu sampai ia mau memunahkanmu. Jadi Musa tuh takut. Ya, karena Tuhan sudah berkata, aku akan memusnahkan bangsa ini. Musa memohon belas kasihan Tuhan, dia berpuasa agar bangsa itu tidak dilenyapkan. Ya, di sana dikatakan, ya, sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu sampai ia mau memusnahkan kamu, tetapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Saudara, ya, dalam catatan tentang peristiwa ini dalam Keluaran 32, ya, tampak seakan-akan Musa ini ya bertindak langsung, yakni menghancurkan anak lembu emas menjadi bubuk dan memaksa bangsa itu minum air yang telah dicampurkan. Kalau kita melihat, saudara, ya, di sana ya Musa itu marah sekali. Ya, lalu itu dia datang kepada Tuhan, lalu dia bersujud di hadapan Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan, ya, dan dia memohon agar Tuhan itu mengampuni bangsa itu. Dan kita tahu bersama, ya, akhirnya Musa itu memaksa bangsa itu untuk menghancurkan semua patung-patung yang mereka buat. Ya, di sana kita sudah belajar dulu, saudara, ini di kitab Keluaran, ya. Kisah ini karena ini ulangan jadi diulangi lagi. Tuhan itu akan memusnahkan bangsa itu dan Musa itu takut kalau sampai benar-benar murka Tuhan itu turun. Makanya dia berpuasa 40 hari 40 malam. Ya, dia meminta kepada Tuhan, dia bersyafaat untuk bangsa itu. Dan dia berkata, sekali ini lagi Tuhan itu mau mendengarkan aku. Ayat 20, juga kepada Harun Tuhan begitu murka hingga ia mau membinasakannya. Maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga. Tetapi hasil perbuatanmu yang berdosa, yakni anak lembu itu, ku ambil, ku bakar, ku hancurkan dan ku giling baik-baik sampai halus menjadi abu. Lalu abunya kulemparkan ke dalam sungai yang mengalir turun dari gunung. Ya, juga di Tabera, di Masa, dan di Kirbot Taawa. Kamu selalu membuat Tuhan gusar. Dan ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dan dari Kades Barnea dengan berfirman, majulah dan duduki negeri yang kuberikan kepadamu itu, maka kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya. Bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Aku sujud karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu. Ya, saudara, lihat Musa itu terbeban. Musa itu meminta agar Tuhan itu tidak membinasakan mereka sebab ya mereka ini benar-benar sudah menjadi bangsa yang keras kepala. Ya, dan akhirnya Musa membinasakan semua lembu-lembu tuangan itu. Ya, dan Musa memohon kepada Tuhan untuk mengampuni. Dia puasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum. Ya, dan dia memohon anugerah Tuhan. Dan aku berdoa kepada Tuhan, kataku, ya Tuhan Allah, janganlah musnahkan umat milikmu sendiri yang kau tebus dengan kebesaranmu dan yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ingatlah kepada hamba-hambamu, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Janganlah perhatikan ketegaran bangsa ini ataupun kefasikannya dan dosanya, supaya negeri dari mana engkau membawa kami keluar, jangan berkata sebab Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikannya kepada mereka, dan sebab bencinya kepada mereka maka ia membawa mereka keluar dan untuk membunuh mereka dari padang gurun. Bukankah mereka ini umat milikmu sendiri yang kau bawa keluar dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang teracung. Saudara, Musa mengingatkan bangsa itu tentang ketidakpercayaan mereka ketika Tuhan sebelumnya 40 tahun menghukum mereka di padang gurun.
hanya karena mereka itu takut untuk bertindak masuk ke tanah Kanaan yang sebenarnya itu Tuhan sudah berjanji engkau akan memiliki, engkau tinggal masuk melangkah saudara. Tapi mereka takut dan mereka meragukan Tuhan sehingga mereka harus berputar selama 40 tahun lamanya lagi. Saudara, dari sini kita bisa mengambil hikmah, kita bisa belajar bahwa ingat ya, jangan pernah merendahkan Tuhan. Jangan pernah berdosa terhadap Tuhan, apalagi ketika kita memilih untuk melakukan dosa dan tidak menghormati Tuhan. Ya saudara, sangat berat konsekuensinya. Sebab itu mari kita mau sungguh-sungguh percaya bahwa Dia pegang kendali. Kita mau tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami malam hari ini belajar tentang bagaimana kami harus taat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Bangsa ini kemudian diingatkan kembali tentang kemurtatan mereka di Horeb. Ketika Musa sedang bertemu Tuhan untuk membawa dan mengambil hukum loh batu, mereka membuat patung untuk mereka sembah. Kami tidak ingin menyembah yang lain selain kepada Tuhan. Kami tidak ingin menaruh harapan yang lain selain kepada Tuhan. Engkaulah Bapa, Engkaulah Tuhan kami yang sanggup melepaskan kami dari setiap masalah persoalan. Karena itu ajar kami percaya sungguh tangan Tuhan yang kuat yang menopang kami. Berkati setiap rumah tangga, keluarga, suami, istri, anak-anak. Semua hidup takut akan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Sembuhkan yang sedang terbaring sakit malam ini. Kami percaya Tuhan, janji firman-Mu, Engkau memberikan kami damai sejahtera, hidup yang baik, keadaan yang sehat. Mari saudara letakkan tangan di bagian yang sakit dan perkatakan, kami percaya Tuhan Engkau sanggup. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Tuhan yang mampu menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Ampuni dosa kami, ampuni pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan kami ya Bapa. Tuhan, kalau hari ini kami juga ada dalam masalah-masalah keterikatan dosa yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan perselingkuhan, bahkan dosa apapun, lepaskan setiap kami, bahwa kami hidup dalam kekudusan-Mu, bahwa kami terus menghargai kekudusan Tuhan, sebab Engkau Allah yang kudus, Allah yang sanggup. Lepaskan semua yang terikat dari rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, intimidasi iblis, yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian. Kami berdoa lepaskan itu semua dari hidup kami, agar kami boleh memperoleh perkenanan Tuhan. Berkati setiap mereka juga Bapak yang hari-hari ini punya masalah keuangan, terlilit hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan ketika kami bertobat. Tidak ada perkara yang mustahil, Engkau turut bekerja Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Bapak, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang rindu punya anak keturunan ilahi. Bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Roh kemandulan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Bapa, beri anugerah-Mu Tuhan. Kami juga terus berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Lawat bangsa ini, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, lembaga-lembaga negara, dari pusat sampai ke desa-desa, daerah-daerah. Tuhan memberkati kepala-kepala daerah. Biarlah anugerah Tuhan turun, roh takut akan Tuhan turun di atas pemerintahan bangsa ini. Ampuni bangsa kami. Hujan pertobatan tercurah di atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati Bapa agar roh takut Tuhan tercurah di atas bangsa kami. Berkati gereja-gereja-Mu, berkati Tuhan Indonesia menjadi negara yang diberkati dan menjadi berkat. Diluputkan dari setiap resesi karena ada orang-orang benar yang berdoa. Karena kami bertobat dan hidup dalam kekudusan. Terima kasih Bapa. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati jamah dan lawat. Biarlah terjadi Tuhan pertobatan.
Biarlah anugerah Tuhan melimpah memberi kekuatan bagi setiap yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, kami percaya anugerah-Mu, berkat-Mu melimpah atas hidup kami semua. Karena itu kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel, saudara.